abundance block ini kan sesuatu yang menghalangi energi dalam diri kita untuk memancarkan energi manifestasi untuk mewujudkan impian itu ke dalam diri kita lagi. Sebetulnya daya tarik itu terjadi ketika energinya terpancar. Nah, problemnya mental block ini ngeblok energi dari dalam mau keluar, Mas. Nah, kalau energi ini sudah tidak ada, kita berkali-kali bilang sama teman-teman, setiap manusia tanpa usaha itu sudah menjadi manifestor sejati. Yang perlu teman-teman lakukan untuk merubah identitas adalah teman-teman tulis dulu dengan sangat jelas apa identitas diri yang selama ini menghambat saya. Keyakinan apa yang menghambat nih? Gitu. Kita sepakatin dulu ya, keyakinan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Teman-teman bukan dalam rangka menyalahkan gitu ya. Tapi selama ini teman-teman terhambat apa kayak tadi tuh. Saya yang ini membuat gaptek itu keyakinan yang menghambat. Nah, yang membuat saya nggak dapat duit tadi ya. Yes. Saya gaptek makanya saya nggak dapat duit banyak. Nah, ini keyakinan yang menghambat. Habis itu teman-teman tulis apa dong lawannya? Keyakinan yang memberdayakan yang bisa ngelawan ini. Teman-teman lakukan di sepertiga malam terakhir, Mas. Jam berapa itu, Mas? Spesifik jamnya teman-teman bisa lakukan di antara jam 3 sampai jam setengah 4 pagi kira-kira. Gitu. Ini yang paling ideal. 3:30 pagi lah ya. Jam setengah 4 pagi itu udah paling asik. Teman-teman akan bisa melakukan proses meditasi dengan sangat dalam, dan itu adalah kondisi di mana gelombang otak teman semua dan energi di sekitar teman-teman itu lagi pas-pasnya tuh. Oke teman-teman, sekarang kita lagi bersama Mas Fadly dan saya punya pertanyaan nih buat Mas Fadly nih. Jadi gini, di beberapa video sebelumnya kita sudah bahas banyak hal tentang abundance mentality, tentang manifestasi, tentang gimana caranya kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Nah, di penghujung 2024 ini, Mas Fadly, saya pengen tanya langkah konkret, apa step by step yang teman-teman pemirsa Ngaji Roso bisa lakukan kalau teman-teman pengen mewujudkan apa yang diimpi-impikan, targetnya, goalsnya, impiannya di tahun 2025 supaya tercapai. Nah, kira-kira step pertama yang harus dilakukan teman-teman gimana, Mas Fadly? Mulai dari mana saya? Wah, ini pertanyaannya menarik banget nih, Mas Angga, karena ini sesuatu yang kalau teman-teman praktekin, ini hampir pasti mendekatkan teman-teman menuju impian yang teman-teman inginkan terwujud di 2025. Wah ya. Siap. Oke, jadi gini, Mas. Saya bisa padatkan menjadi sebuah materi yang teman-teman saya harap harus dipraktekin ya habis ini ya. Jadi ada 3 langkah. Sebetulnya cuma 3 langkah, teman-teman. Cuma 3 ya? Cuma 3, Mas Angga. Yang pertama, teman-teman, untuk bisa mendapatkan mental abundance sehingga bisa mewujudkan apapun yang teman-teman inginkan gitu ya. Yang pertama, teman-teman perlu melepas abundance block dulu. Ini dia. Jadi melepas abundance block supaya teman-teman bisa memancarkan energi untuk bisa menarik apapun yang teman-teman inginkan terjadi ke dalam realitas fisik teman-teman semua. Itu yang satu. Pertama. Yang kedua, teman-teman perlu yang kita sebut sebagai upgrade identitas. Teman-teman dengan sengaja ini ya, bukan dengan tanpa sengaja, teman-teman dengan sengaja merubah identitas ketika teman-teman sudah menerima impian Anda. Teman-teman sudah berhasil manifestasi hal besar dalam hidup teman-teman semua yang pengen kejadian di 2025 gitu. Jadi upgrade identitas itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman, Anda perlu sesering mungkin, selama mungkin teman-teman akses yang kita sebut sebagai alter state atau meditative state. Gitu, Mas Angga. Jadi secara umum 3 itu mungkin kita dalemin kali ya supaya teman-teman bisa ini ya. Dulu tadi melepas abundance block nih. Yes. Mungkin abundance block nih apa itu abundance block, dan supaya teman-teman gimana caranya dia bisa identifikasi kalau kayaknya saya punya abundance block nih. Abundance block itu sebetulnya mental block ya. Mungkin teman-teman lebih sering dengar mental block lah ya, teman-teman. Jadi sesuatu yang menghalangi kita untuk mencapai impian teman-teman semua yang asalnya dari dalam diri kita. Cuman kalau kita ngomongin tentang uang, ngomongin tentang finansial, ngomongin tentang keberlimpahan, maka kita sebut sebagai abundance block. Jadi spesifik abundance block itu mental block yang berurusan sama duit itu ya? Yes, intinya gitu. Sama nggak kalau kita sebut sebagai trauma atau samskara atau yang misalnya kita sering bahas di channel Ngaji Roso, itu kita ngomongin hal yang sama juga sebenarnya? Ngomongin hal yang sama, dogma gitu ya, ngomongin emosi negatif gitu, ngomongin sesuatu yang menghalangi diri kita. Gampangannya kalau teman-teman nyetir mobil gitu ya, teman-teman, ketika mobilnya parkir, teman-teman nggak lepas rem tangan, teman-teman coba gas sekencang apapun, mobilnya nggak jalan. Kalaupun jalan bisa rusak. Kalaupun jalan ya mungkin pelan, tapi lama-lama mesinnya jebol, rusak. Oke. Jadi abundance block itu remnya itu, Mas. Oke. Nah, ada apa aja abundance block yang umum teman-teman punya yang selama praktek Mas Fadly bertahun-tahun bantu banyak orang untuk manifestasi impian-impiannya? Secara umum ya, mungkin ada
beberapa abundance block yang paling umum yang diderita sama banyak orang yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk manifestasi gitu Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman udah nonton videonya Ngaji Roso ya, yang kemarin Mas Angga sempat cerita tuh ya tentang abundance block juga, itu kita ngomongin tentang untuk sukses itu harus kerja keras. Nah, itu satu abundance block tuh, gitu kan. Ini kalau teman-teman punya, teman-teman perlu catat dan teman-teman sadari dulu bahwa teman-teman punya. Ini langkah pertama nih. Jadi, karena kita perlu tahu kita di mana sekarang. Berarti kayak kemarin di video Mas Fadli sebelumnya, berarti teman-teman perlu tahu, apakah saya punya keyakinan bahwasanya untuk sukses harus kerja keras? Yes. Kalau punya levelnya berapa? Gitu nah, betul. Diukur intensitasnya. Ya, intensitasnya. Intensitasnya. 10 sangat yakin, 5 lumayan setengah menengah lah gitu ya. 0 berarti nggak ada blocking mentalnya gitu ya. Jadi 10 ini sangat kuat intensitasnya, 0 nggak ada. Nah boleh di angka berapapun teman-teman tulis. Misalnya tadi, wah Mas kalau yang urusannya sukses sama dengan harus kerja keras, kayaknya saya punya keyakinan itu tuh. Mungkin dinilai keyakinannya ada di sekitar angka 8 misalnya. Nah gitu satu ya kan. Terus most common abundance block yang lain apa? Misalnya gini. Ada yang disebut sebagai money will make you lovable. Itu kalau contoh nih Mas. Saya ketemu beberapa orang itu Mas. Mereka bilang kalau saya kaya nih, teman-teman pada minjem duit nih, keluarga pada minjem duit. Nah itu kan itu termasuk ya. Termasuk karena kan kita akan merasa cross purpose nanti kan. Kita pengen kaya, tapi ya gimana dong kalau nanti kaya terus orang jadi pada minjem duit. Gitu. Karena kalau misalnya enak, gitu ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi dan ini juga sering kali jadi contoh yang sebaliknya Mas. Ketika dia menginginkan sesuatu tapi ternyata gagal, ini jangan-jangan karena aku nggak punya duit. Gitu. Jadi dia menyerah lebih cepat. Kayak misalnya aku suka sama cewek, terus ceweknya nggak suka, nih pasti aku ditolak karena miskin gitu. Itu termasuk yang money will make you lovable. Iya betul. Ini karena aku cuman bawa motor kayaknya nih, sementara kompetitorku bawa mobil misalnya gitu. Itu abundance block, money will make you lovable. Jadi ketika teman-teman punya abundance block ini sesuatu yang akan menghalangi teman-teman semua. Gitu. Ada lagi satu abundance block yang paling umum Mas Angga yang sering kali kita temukan ya, itu banyak orang berpikir bahwa uang itu akar kejahatan. Waduh, ini banyak banget contohnya money ini ya. Is the root of evil gitu root of evil. Akar kejahatan. Jadi ya kita nggak bisa. Ini dengan tujuan ya, disclaimer teman-teman, ini bertujuan untuk menyadarkan kita seandainya memang kita memiliki itu, teman-teman perlu melepas. Ya ini terlepas dari benar atau salah ya teman-teman ya. Ini kan tentang norma sosial aja kalau benar atau salah. Tapi ini keyakinan yang menghambat. Nah ini kita perlu sepakat. Kenapa orang berpikir money adalah akar dari segala kejahatan Mas? Karena biasanya Mas, orang itu berangkat dengan menilai melalui database dia di masa lalu. Jadi apa yang pernah dialamin di masa lalu dicatatkan ya dalam bawah sadarnya dia, dan ketika kejadian itu mungkin terulang di masa depan, dia menganggap mungkin akan mirip terjadi seperti itu. Contohnya misalnya gini, aku punya teman yang ketika dia dalam keadaan sangat susah bareng sama orang tuanya, dia nemenin papahnya minjem duit ke omnya yang lebih kaya. Habis itu omnya bilang gitu, minjem duit terus, bukannya dipinjemin malah dihina. Gitu ya, kejadian menghinanya ya kita nggak bisa benarkan. Cuman ini tertanam dalam hati dia bahwa orang kaya itu jahat. Gitu. Berarti kalau nanti duitnya banyak orang akan jahat kayak dia. Aku nggak mau kayak dia. Nanti kalau kaya aku jadi sombong. Nanti gitu. Orang kaya, kalau kaya aku jadi sombong malahan. Nanti kalau kaya aku malah jadi nyakitin orang. Nah kayak gitu-gitu tuh. Itu semakin banyak uangnya berarti semakin jahat aku gitu. Atau mungkin dia pernah lihat orang kaya gitu terus nikah lagi, terus dia mukulin istrinya gitu. Atau misalnya mukulin istrinya. Dia pasti semena-mena karena duitnya banyak gitu. Yes, teman-teman perlu coba deep talk sesaat aja sama diri sendiri. Kalau uangku jauh lebih banyak dari kondisi aku hari ini, apakah aku jadi pribadi yang lebih buruk? Nah, kalau ada berarti itu abundance block, teman-teman. Aku tuh punya teman juga, Mas Fadli. Beliau itu meyakini uang itu kalau dikit aman. Tapi kalau uangnya banyak itu dia bermasalah. Jadi mungkin dari pengalaman pribadi. Jadi dulu sebelumnya dia biasa-biasa aja, misalnya kayak pegawai biasa, terus dia punya satu project gitu, terus projectnya lancar, terus duitnya banyak. Ketika duitnya banyak, mulailah nakal gitu Mas. Mulai coba-coba barang yang selama ini nggak dicoba, sampai akhirnya dia
susah dan miskin lagi. Dan nah, ketika itu dia berpikir, wah, memang duit itu kalau banyak bikin masalah. Yes. Nah, itu juga abundance block ya. Oke. Itu contoh abundance block ya. Dan ada banyak teman-teman sebetulnya abundance block ya. Intinya kalau teman-teman bisa mengenali pola diri teman-teman semua dalam bawah sadar teman-teman, kan teman-teman udah banyak banget ya dapetin materi-materi tentang kesadaran ya di Ngaji Roso, udah banyak dapet lah. Bagaimana teman-teman bisa mengenal diri sendiri lebih dalam. Ini semua kan tentang perjalanan kembali ke dalam kan gitu ya, kembali ke diri. Ini salah satunya. Teman-teman perlu betul-betul mengenal sekarang siapa saya dan di mana saya berada. Gitu. Satu lagi Mas Fadli, ada banyak orang yang juga DM ke Instagram saya gitu ya. Misalnya kita ngomongin tentang cara menghasilkan uang gitu, kayak misalnya tentang belajar digital marketing gitu, belajar AI atau misalnya belajar trading gitu ya. Banyak orang nanya, Mas, aku nih sudah umur 50-an. Apakah belum terlambat gitu? Atau kayak, Mas, aku ini nggak ngerti teknologi, aku nih gaptek, apakah bisa? Nah, itu termasuk abundance block juga, Mas? Termasuk, Mas. Dan itu jenisnya contohnya banyak banget gitu. Ada orang yang merasa terlalu tua untuk memulai, ada yang merasa terlalu muda untuk melakukannya, ada yang merasa ini mah buat cowok, aku cewek, nggak bisa. Ada kebalikannya, aduh masa cowok ngelakuin ini sih, ini kayaknya kerjanya cewek deh, abundance block juga gitu. Ada banyak opportunity yang terhalang karena kita punya abundance block yang apa ya, di kotak-kotakin tadi gitu loh. Gitu. Ini yang juga banyak nih aku temuin ini teman-teman. Kayak saya ini cuman buruh biasa, saya ini cuman ibu rumah tangga, atau saya ini cuman karyawan pabrik, Mas. Gimana cara saya? Apa mungkin saya dapetin impian-impian saya? Gitu. Itu juga termasuk abundance block. Termasuk abundance block gitu. Dan spesifik kan, itu kan dia pengen dapetin perbaikan secara finansial, tapi nggak bisa karena keterbatasan yang ada dalam dirinya. Dia yakin dia tidak berhak untuk, tidak layak untuk dapetin itu, atau tidak mungkin dapetin itu karena dia profesinya apapun itu. Betul. Jadi step pertama, kenali dulu abundance block apa dan segera di clearing. Jadi kenalin, dicatat kalau yang ada tadi yang dijelasin sama Mas Fadli, terus diukur intensitasnya berapa. Gitu. Nah, kalau udah dapat, Mas, diapain, Mas? Kalau udah dapat di clearing. Di clearing tuh diapain? Jadi teman-teman, dalam proses teman-teman self therapy misalnya gitu ya, atau menyembuhkan diri sendiri, kan ada banyak ya jalannya. Ada banyak banget cara untuk teman-teman bisa melepas mental block yang ada dalam diri kita. Dan mungkin banyak juga mentor-mentor yang udah ceritain banyak hal sama teman-teman di channel Ngaji Roso ini gitu ya. Kalau saya secara personal itu punya beberapa cara mudah yang dalam beberapa menit doang orang tuh bisa lepas dari mental block, dari abundance blocknya, Mas Angga. Jadi di Kedamaian ID itu kita punya teknik namanya tap into your peace, dimana dengan tapping di beberapa titik meridian tubuh kurang dari 5 menit dia bisa lepasin satu abundance blocknya. Gitu. Nah, ini kan kabar buruknya, banyak orang punya lebih dari satu abundance block. Kalau misalnya menggunakan teknik yang butuh lama, panjang, atau prosesnya butuh berkali-kali, mungkin akan lebih banyak effort yang dibutuhkan. Tapi dengan teknik tap into your peace di Kedamaian ID itu mereka akan bisa dapetin hal-hal yang mudah. Nah, ini kalau teman-teman pengen, nanti boleh kita kasih rekamannya lah. Caranya free buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa dapat akses gimana caranya teman-teman bisa merilis atau melepaskan abundance blocknya satu-satu. Jadi perlu stay sampai akhir, nanti kita kasih linknya supaya teman-teman bisa dapetin. Nanti kita kasih tahu di belakang cara pakainya. Kemarin kan kalau nggak salah di video sebelumnya Mas Fadli ada demoin tuh yang 40 detik terapi kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh digabung dengan teknik yang barusan Mas Fadli ceritain, atau satu-satu atau gimana, atau di tapping dulu baru 40 detik atau gimana? Idealnya, idealnya itu di tapping dulu dengan menggunakan teknik tap into your peace yang rekamannya akan kita kasih nanti cara pakainya di akhir ya teman-teman, kalau nonton sampai akhir. Dan setelah itu dilanjutkan dengan terapi singkat 40 detik itu, Mas. Kalau teman-teman nongkrongin channel Ngaji Roso harusnya udah nonton tuh video yang saya cerita tentang itu, dan teman-teman kan diajakin praktek langsung sama saya. Cuman 40 detik bisa melepas berbagai emosi negatif yang intens ya. Termasuk abundance block tadi ya. Termasuk abundance block ini bisa diberesin sama itu. Ini idealnya tap into your peace dilakukan, lanjut dengan 40 detik. Tapi boleh berdiri sendiri, Mas Angga. Gitu. Jadi boleh misalnya dengan tap into your peace-nya aja ini udah sangat powerful. Ditambahin ini jadi lebih oke. Ininya yang 40 detiknya doang juga oke banget. Ini juga banyak. Kayak kemarin kita live kan di Ngaji Roso itu kita ada yang dari 9 jadi 3 aku. Ada yang nilainya 9 jadi 3, ada yang 9 jadi 6 ya, mengurangi gitu.
Nah, ini misalnya nih, selain daripada kita melakukan terapi itu, kita misalnya membandingkan atau mencari bukti tentang apa ya, bahwasanya abundance block kita itu tuh tidak nyata. Misalnya gini, kalau saya yakin, saya ini Mas dari desa, nggak punya koneksi. Terus kita cari misalnya di Google, ada nggak orang yang dari desa dan nggak punya koneksi bisa sukses? Jadi kita ngelakuin dua hal ya, sambil tapping, sambil nyari bukti gitu. Misalnya itu oke nggak? Misalnya kayak itu aku ini udah tua Mas, sudah 50, masa iya bisa sukses? Terus kita cari ada nggak orang yang umurnya di atas 50 tahun terus sukses? Wah, ada misalnya Colonel Sanders yang punya KFC misalnya. Nah itu jadi kita kumpulin bukti di dunia nyata bahwasanya ada yang punya masalah sama kayak kita dan sukses sambil juga dirilis. Itu kalau dilakukan kombonya menurut Mas Fadli oke banget. Menurutku oke banget. Itu salah satu teknik yang dilakukan dalam dunia hipnoterapi Mas Angga. Itu bisa kita sebut sebagai reframing misalnya. Dia memandang dari frame yang berbeda, dari point of view yang berbeda, dari kacamata yang ternyata bisa ya gitu. Nah itu bisa dengan cara seperti itu sehingga kita bisa melihat diri kita dengan kalau aku di posisi dia berarti bisa. Tadinya kan frame-nya di sini nih gitu kan. Sekarang frame-nya pindah nih. Kalau aku ngeliat dari frame yang ini ternyata bisa gitu. Jadi itu even better. Jadi banyak makanya teman-teman cara yang bisa dilakukan. Termasuk tadi ya dengan mencari apakah yang kalau seterbatas saya itu pernah melakukannya dan mendapatkan hasil yang sangat besar itu sangat powerful. Kalau kita sudah rilis Mas abundance block-nya, apa yang dirasakan? Terus apa yang biasanya terjadi dari kasus-kasus yang Mas Fadli tangani selama ini? Yes. Nah, yang menarik gini teman-teman, abundance block ini kan sesuatu yang menghalangi energi dalam diri kita untuk memancarkan energi manifestasi untuk mewujudkan impian itu ke dalam diri kita lagi. Sebetulnya daya tarik itu terjadi ketika energinya terpancar. Nah, problemnya mental block ini ngeblok energi dari dalam mau keluar, Mas. Nah, kalau energi ini sudah tidak ada, kita berkali-kali bilang sama teman-teman, setiap manusia tanpa usaha itu sudah menjadi manifestor sejati. Hanya saja hampir semua orang ya saya bilang mungkin ya, kalau nggak semua gitu ya, itu punya blocking yang menghalangi energinya terpancar keluar. Jadi nggak beresonansi keluar, nggak menggetarkan semesta gitu untuk mewujudkan impiannya dia, sehingga dalam realitas hidupnya yang terjadi adalah apa yang ada di dalam dirinya atau identitas dirinya yang keblok tadi. Gitu ya, nggak 100% sih, anggaplah misalnya gini, bayangin kayak teman-teman punya sebuah whiteboard kecil lah misalnya ya, ukuran 20x30 cm misalnya gitu ya, whiteboard ini teman-teman ini putih dan tercoret spidol, tapi mungkin tidak 100% Mas. Adalah energi yang berhasil lolos dan kebaikan-kebaikan terjadi ke hidup kita. Nah, ketika teman-teman clearing abundance block, teman-teman mulai menghapus bagian-bagian hitam di whiteboard itu. Semakin besar bagian putih yang terbuka, yang lepas dari spidol tadi, semakin besar energi manifestasi terpancar. Ketika teman-teman berhasil melepas semua abundance block, teman-teman bayangin kembali putih lagi itu whiteboard. Teman-teman akan punya energi yang sangat besar. Makanya kenapa ada orang yang sebut sebagai effortless success gitu. Gitu ya. Jadi hampir tanpa usaha tapi mendapatkan kesuksesan yang luar biasa gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin, kenapa ya kok ada orang yang misalnya melalui cobaan yang sangat berat dan berhasil, tapi ada orang yang cobaannya ringan dan gagal misalnya. Atau misalnya teman-teman ngelihat misalnya waktu kita sekolah dulu gitu ya, ada teman kita yang nggak belajar, kadang bolos, lah kok nilainya bagus gitu. Sedangkan ada yang kerja keras banget tapi nilainya jelek, bahkan dia nggak sempat hadir ujian karena sakit misalnya, gitu. Atau ada orang yang ujian CPNS dapat keterima dengan mudah gitu kan. Ada yang susah banget. Nah, banyak hal contohnya seperti itu karena tadi tuh abundance block. Jadi kalau dirilis, banyak orang sebenarnya sebelum dia ngelakuin 2 step yang belakangnya tadi udah mulai terjadi perbaikan. Udah mulai terjadi keajaiban dalam hidupnya. Karena memang kalau misalnya selama ini asumsi ilustrasi Mas Fadli tadi adalah kita jalan di mobil dengan handbrake nyala. Kalau handbrake-nya kita turunin tanpa ditambah gas pun harusnya udah lebih lancar. Udah lebih lancar. Ada satu contoh menarik, Mas. Ada satu klien di Kedamaian ID. Ini seorang ibu ya. Jadi dia mau datang ke reuni di daerah Bekasi. Dia dari Kalimantan. Reuni SMP-nya di Bekasi. Reuni SMP udah punya anak 3. Jadi sekarang udah mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu SMP-nya kan gitu ya. Nah, dia inget banget, aduh nanti ketemu sama tongkrongan yang dulu ngebully aku katanya. Waktu SMP dibully. Waktu SMP dia dibully. Traumanya datang gitu kan, dan benar begitu ketemu dibully lagi, wah ini yang dulu ini gitu kan. Akhirnya mereka mulai lagi, Mas Fadli, mereka menyakiti saya, mereka jadiin saya keset gitu. Padahal bahkan
rata-rata keuangannya di bawah saya loh hari ini mereka tuh. Tapi mereka ya nyuruh saya beli ini, beli itu, bayarin ini, malah saya dikerjain, diketawain gitu, dijadiin candaan lagi sama mereka. Pulang dari situ, saya pulang ke hotel, saya sakit hati sekali, saya tapping. Nah, saya tapping menggunakan tap into your piece yang diajarin di Kedamaian ID. Dan saya udah niat banget nih. Selesai tapping, pokoknya aku pesan tiket terdekat, aku berangkat bandara, pulang. Gitu. Nah, dia tapping 5 menit. Setelah dia beresin semuanya dengan teknik tap into your piece itu, dia ngerasain perasaan damai, perasaan ikhlas yang tadinya 10 jadi 0, Mas. Oke. Gitu. Habis itu dia capek kan karena udah seharian merasa ditindas gitu kan. Besok nih acara puncak nih yang dia tidak mau hadir karena pasti ketemu mereka lagi gitu kan. Dia udah niat nih karena udah kecapean, udahlah naik besok flight pagi aja. Gitu, flight pagi aja. Ketiduran lah ceritanya. Besok paginya, wah, udah kesiangan bangun dan di hotel tempat dia nginep itu acaranya. Ya udahlah lihat dulu lah, cek ombak. Aku turun ke bawah. Itu teman-teman yang tadinya ngebully dia itu masih dengan proses ketawa tapi point of view-nya beda udah. Mereka udah ketawanya ngajakin ketawa kayak temen, terus mulai menghargai, terus ada yang ngasih hadiah, ada yang melayani, ada yang datang ke kamarku terus ngasih quality time. Mereka malah rebutan curhat sama aku tentang masalahnya, tapi aku merasa jadi kayak paling bijak dipandang di sana, berubah total. Gitu. Nah, kalau kita pikir secara logika, dia tidak berhubungan apapun lah malam itu dengan teman-temannya. Dia tidak berusaha merubah cara pikir apapun di antara teman-temannya. Tapi karena dia merubah cara pandang dia sama dirinya sendiri itu satu, gitu. Yang kedua, dia melepas mental blocknya tadi. Melepas trauma-trauma masa lalu tadi, dia ikhlaskan semuanya. Ya udahlah, sekarang aku ikhlas akan semua yang sudah pernah terjadi kan gitu ya. Habis itu dia muncul dengan energinya yang baru. Nah, energinya terpancar, Mas. Ketika ketemu udah beda. Betul. Dia udah punya aura yang setara atau bahkan lebih tinggi. Aku